Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan sore hari ini kita sempatkan untuk membolang. Alhamdulillah teman-teman, kita cukup capek juga, cukup lelah, karena pada hari ini saya membolang sudah cukup lama, sudah hampir 2 jam lebih. Saya sudah mengelilingi beberapa rumpun bambu dan hasilnya baru kita dapatkan satu nih teman-teman. Jenisnya bambu junjung derajat. Ini yang dinamakan bambu junjung derajat, bambu yang ada di jenis bambu ampel. Di bambu ampel ini cukup sulit ya teman-teman untuk didapatkan. Kebanyakan ini kalau bambu junjung derajat ini banyak sekali ditemukan di bambu apus ataupun bambu pling tali. Nah, kali ini saya dapat di salah satu bambu ampel. Nih teman-teman tuh jenisnya. Ini namanya bambu junjung derajat. Saya bikin tongkat junjung derajat. Ini ruasnya buta. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya, pembolangan sore hari ini. Anginnya cukup angin sepo-sepo. Ini waktunya saya istirahat teman-teman. Jadi sambil menikmati suasana. Suasana agak cukup menarik perhatian saya ini. Jadi saya sempatkan untuk istirahat. Kita baru dapat satu teman-teman. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir. Nanti kita lanjutkan terus pembolangan kita ya. Karena ini masih ada waktu untuk kita menyelusuri, untuk mencari keunikan-keunikan yang ada di alam. Nih teman-teman, hasilnya jenis bambu junjung derajat. Luasnya ini buta, luas ini buta, ini juga buta. Berarti ada keunikan yang menarik. Jadi kalau buta itu dimana simbol untuk meredam sesuatu hawa nafsu. Meredam. Jadi simbol dari bambu junjung derajat saya, jenis dari bambu ampel ini cukup menarik. Di sini diapit 2 sabdo. Ini sabdo. Sabdo, atas juga sabdo. Sabdo itu adalah suatu ucapan atau pandiko ya, lisan atau omongan. Nah, ini omongan kita terkadang banyak yang bengkok. Tuh ya, karena simbol sabdo ini bengkok ya. Nah, ini juga bengkok, tidak lurus. Nah, kembali lagi untuk menjadi satu ruas batang utama di sini. Kembali ke atas. Jadi sabdo itu adalah suatu perilaku di mana manusia sebagai makhluk Allah ini diwajibkan untuk bersujud, menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini simbolnya sabdo, yaitu dengan perilaku sholat kita ya. Ini. Jadi 1 kali sujud itu sudah luar biasa teman-teman ya. Jadi ini kandungan dan manfaat serta wasilah yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi energi-energi khusus ini cukup besar teman-teman, sehingga nanti sangat berpengaruh pada diri kita teman-teman, berpengaruh pada perilaku serta kehidupan kita sehari-harinya ya. Karena ini walaupun keunikan seperti ini ada manfaat dan tuah. Terima kasih Kang
Cak Las. Barokallah, salam hormat saya. Mudah-mudahan berkah selalu untuk teman-teman. Nanti kita lanjut lagi dalam proses pembolangan kita teman-teman ya. Kita akan lanjut untuk pembolangan kita, mencari keunikan-keunikan yang ada di alam ya. Yang penting mau pusaka-pusaka alam, kita nyari pusaka-pusaka alam ya. Salah satu yang sudah saya dapatkan pusaka alam dari jenis bambu ampel, jenis bambu junjung derajat. Ini mantap teman-teman ya. Biasanya kandungan junjung derajat ini banyak ciri-ciri mencari bulu perindu bambunya ini. Siap Kang Cak Las, kita gas. Yuk kita sambil bolang lagi ya. Kita sudah istirahat, saya sudah menyempatkan waktu untuk istirahat. Kita lagi terus pembolangan kita yuk teman-teman. Terima kasih Kang Cak Las yang sudah bantu tap-tap layarnya ya. Mudah-mudahan berkah untuk teman-teman, untuk semuanya. Yuk. Ini suasananya nih teman-teman. Tuh, seperti biasa, bawahnya jurang kali. Sungai. Siap Kang Mas. Siap ya. Kita lanjut lagi gas. Sambil nanti saya mau ambil tas saya dulu, tas saya. Saya ditemani, saya bawa tongkat ini. Saya bolang sambil ditemani, saya bawa tongkat nih. Jadi saya bawa tongkat bambu junjung derajat. Takutnya ini nanti ada ular atau ada apa kan, ini bisa menjadi senjata juga ya untuk pengaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Allah. Saya agak sudah capek sebenarnya, tapi kita masih tetap semangat, kita masih tetap lanjut nyari keunikan yang ada di alam. Kita keluar dulu dari rumpun bambu ini ya teman-teman. Kita lewatnya nggak lewat kali ini. Terima kasih ya Kang Cak Las. Kita masih lanjut. Allahu Akbar. Nanti dari hasil-hasil kita, nanti kita akan edukasi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan keunikan yang berbagai jenis bambu unik. Jenisnya apapun nanti bambunya. Kita pakai kamera depan aja ya teman-teman ya. Biar langsung kalau ada keunikan bisa kita dapatkan. Siap Kang Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu tematkan doa-doa khusus ketika saya bolang juga. Yuk kita lanjut. Dan ini cari pusaka-pusaka alam. Jenis pusaka itu alam itu banyak ya teman-teman, tidak hanya bambu. Memang sedikit tahun ini bambu unik sedikit, keunikannya agak sedikit berkurang ya. Biasanya banyak munculan bambu-bambu unik, tapi tahun ini memang sedikit agak berkurang dan susah juga untuk didapatkan keunikan-keunikannya. Sangat rumput. Pernah sering Kang kita bolang, pernah juga ya dengan tangan kosong tidak dapat satupun ya, pernah ya. Sering juga kita pulang tidak ada hasil. Alhamdulillah kali ini kita sudah dapat satu ini bambu, jenis bambu junjung derajat, bambu ampel. Sering ya kita bolang nggak selalu dapat hasil. Sudah resiko kita bolang
kadang juga kita dapatkan yang istimewa. Cuma memang tahun ini agak sulit ya, jujur teman-teman, tahun ini agak sulit pertumbuhan bambu unik. Hadir, yuk tempatnya. Kita harus masuk ke lorong kayak gitu ya. Jadi pembolaan kita harus masuk ke lorong ke bawah gini nih. Tuh ini lorongnya. Tapi kita mau cek yang ini dulu nih, bambu yang ini. Target kita adalah bambu unik petuk pamengkang jagat ya. Yang kita cari ini adalah bambu unik petuk pamengkang jagat. Ini ciri-cirinya nih. Widih. Ini ciri-cirinya nih. Wah, sampai atas jadi enggak ya? Iya, gagal teman-teman. Ini ciri-cirinya nih. Itu ciri-ciri bambu petuk pamengkang jagat. Siapa tahu ini di sini tumbuh nih. Ada ciri-cirinya tuh. Gagal ke atas. Ciri-ciri bambu petuk pamengkang jagat itu bambu satu yang tumbuh menjadi dua, terus menyatu lagi menjadi satu batang utama. Ini gagal ini tidak menjadi. Nah, kita cek lagi yang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada bambu unik ini terlihat ya teman-teman, nanti akan saya tunjukkan kalau kita dapat lagi. Itu carang manten apa bukan ya? Kanan kiri, ini ciri-cirinya nih. Tuh ciri-ciri bambu petuk pamengkang jagat ini nih, kita zoom. Nah, ini ciri-cirinya ini teman-teman tuh. Nah, itu ada ruas-ruas pendek. Jadi kalau ruas-ruas pendek kayak gitu ada alur sambung rogo, atasnya biasanya membelah menjadi dua. Tapi kali ini tidak jadi. Masih pertumbuhan bambu normal saja, belum istimewa yang kita cari. Itu kalau membelah menjadi dua udah mantap banget ini. Bambunya cukup tua lagi. Ini ciri-ciri bambu kayak gitu biasanya ada bulu perindunya. Di ruas pendeknya itu ada bulu perindu. Kita cari lagi yuk. Belum. Nah, ini jenis bambu sulur teman-teman. Sebetulnya kalau untuk masalah doa memang itu yang utama ya. Doa itu adalah yang utama. Doa itu teman-teman tinggal mau memakai doa-doa apa. Kalau misalkan pembelajaran dari guru-guru saya, sebetulnya doa itu setiap kita sholat,
kita sudah bacakan ya. Jadi memang doa itu harus kita asah, karena doa itu adalah doa yang diberikan ajaran-ajaran guru-guru saya sebagai ilmu ya, ketika untuk membentengi diri seperti itu, benteng diri, pagar diri, terus menghalau golongan-golongan bangsa jin yang berenergi negatif, terus mengurung. Nah itu ada doa-doa, dan ilmu itu harus didapatkan Kang Mas, seperti itu Kang Bintang ya. Dan itu ajaran-ajaran itu harus didapatkan, ilmu-ilmu itu tidak hanya sebatas dibaca, tetapi didapatkan keilmuannya, yaitu dengan melakukan perilaku-perilaku ya, dengan metode atau ajaran dari guru-guru kita, seperti itu Kang Mas. Nah karena sesungguhnya di wilayah-wilayah hamparan luas seperti ini ya, ini banyak sekali makhluk-makhluk golongan-golongan yang tidak kasat mata itu biasanya sering ada di wilayah ini. Apalagi wilayah-wilayah seperti ini adalah para penghuni kodam-kodam liar. Jadi kodam-kodam liar ini biasanya sangat meresyokan ya untuk diri kita, karena biasanya sangat menyesatkan kodam-kodam liar ini. Maka kita harus waspada teman-teman ya. Jadi jangan bangga ketika kita banyak kodam. Dan ini kita menyelusuri satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada ruas pendek. Itu cuma ruas pendek doang. Atas. Lanjut ya. Jadi tuh sana itu kali teman-teman, kali yang besar. Kita lewatnya atas. Ini banyak tanaman jagung karena ada petani yang menanam di sini ya. Jadi bambu unik ini bisa tumbuh di mana aja teman-teman ya. Bisa tumbuh di rumpun-rumpun seperti ini. Nih, kita coba masuk dalam yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya bolang ya seperti ini teman-teman. Jadi target kita kan rumpun bambu, makanya setiap rumpun bambu harus kita cek satu persatu. Ini banyak pertumbuhan baru, tapi pertumbuhannya keunikannya yang belum pertumbuhannya ya teman-teman. Kalau bolang sendiri kalau kayak gini itu harus, kalau terlalu menggunakan rasa-rasa yang dag-dag kayak gitu ya nanti bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini atas. Jadi bukan cuma hanya risiko yang lain-lain, terutama risiko yang nyata ini ular kobra. Ular-ular ya resikonya ini, tapi harus hati-hati juga. Maka tidaklah mudah
pembolang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mudah-mudahan kita bisa dapatkan bambu unik petuk Pamengkang Jagat, teman-teman. Itu bambu fenomenal ya, bambu buruan para pejabat tinggi, para pengusaha, bahkan para kolektor pencinta bambu-bambu unik. Itu jenis bambunya bambu petuk Pamengkang Jagat. Tapi kita bolang tidak hanya di bambu ya, bolangnya apa aja kita. Yang penting kalau terlihat unik, ada yang bisa kita ambil, kita manfaatkan, kita bawa. Entah itu bambu, kayu, pusaka jenis tosan aji ataupun apa gitu ya, kalau memang kita dapatkan. Atau yang unik-unik lainnya, mungkin hewan kepala 2 atau hewan kakinya 5 gitu ya, yang unik ya, yang jenisnya berbeda dari suatu kehidupan normalnya. Nah, baru kita ambil, jadi bisa ketahuan yang normal seperti apa. Kalau kodok kakinya 4 kan normal, nah kalau 5 kan suatu keunikan. Nah, kita tangkap, kita bawa. Wih, baru bilang kodok udah ada yang lompat sana. Kaget saya. Kodoknya. Nah, ini nih. Ini kita masuk lagi lorong-lorong ini, teman-teman nih. Bayangkan nih lorongnya nih. Tuh. Ini kita masuk ke dalam ya. Tuh. Lorong-lorongnya. Ya kan? Kita turun bawah, kemudian ada yang unik. Ayo, lama sekali nih kita tidak dapat bambu petuk Pamengkang Jagat. Hadir. Dari jauh aja kalau ada yang unik kelihatan, teman-teman. Biasanya kita udah paham. Apalagi ada bambu petuk, teman-teman. kalau ada bambu petuk ya, kita mah nggak perlu repot-repot. Kalau ada bambu petuk kita nggak repot-repot ya, teman-teman. Karena bambu petuk itu kan bambu yang sangat dicari ya oleh para pencinta pemburu benda-benda pusaka itu, terutama bambu petuk ya. Nah, nanti kalau pengen tahu bambu petuk, suatu saat akan saya tunjukkan bambu petuk. Suatu saat ya, berarti belum sekarang. Kita coba mencari lagi nih. Nyari bambu unik yang kayak gini aja susahnya minta ampun. Nyari bambu petuk kerepotan nanti, teman-teman. Nyari bambu petuk itu kerepotan nanti kita. Tapi namanya bolang, kita tetap semangat. Apapun hasilnya kita tetap Allah, kita syukuri ya. Namanya aja juga bolang. Pernah dapat bambu petuk, Bang? Pernah. Allah, wah. Kayu saya
Pernah dapat bambu petuk, pernah. Alhamdulillah pernah dapat saya. Tapi jenis bambu petuk yang ada di alam ya. Pernah. Kemarin aja saya dapat bambu petuk di bambu ampel. Tapi jenisnya bambu petuk yang ada di rumpun bambu itu masih petuk jalu ya. Tapi itu masuk kategori bambu petuk. Saya pernah. Nah, kalau yang udah punya, lah ini udah ada yang punya nih, Ai dan Kauno. Ya. Tapi kebanyakan, jujur ya, jujur teman-teman, saya secara pribadi pernah dapat bambu petuk. Tapi jenisnya bambu petuk yang ada di alam, yaitu jenis bambu petuk jalu atau pring petuk jalu ya namanya. Nah, itu pernah saya dapatkan. Nah, banyak di luaran sana mengatakan punya bambu petuk, tapi kebanyakan bambu petuknya bukan pring petuk ya. Kalau saya bambu petuk yang saya dapat satu ini, Kang Agung, baru dapat satu. Nah, kalau bambu petuk jalu itu memang banyak didapatkan oleh para pembolang-pembolang kita ya. Nah, itu termasuk kategori jenis bambu petuk. Kalau pring petuk sendiri itu saya secara pribadi belum. Tapi memang pring petuk itu ada. Tapi untuk meyakini bahwa pring petuk itu ada yang asli selama ini yang didapatkan melalui konten-konten Bang Paul atau yang mengaku punya bambu petuk, saya sendiri belum meyakini ada ya. Maksudnya meyakini keasliannya ya. Nah, kalau yang punya selama ini saya belum pernah mengerti tentang keasliannya. Tapi banyak yang punya banyak. Tapi untuk keasliannya saya belum. Bambunya udah pada dibakar ini teman-teman. Siapa tahu ada yang unik enggak ya? Kemarin juga ada yang pengen ngejual pring petuk. Saya kalau melihat pring petuk asli dan palsu cepat teman-teman. Mana yang asli, mana yang palsu. Karena pring petuk itu punya energi khusus. Bambunya udah pada dibakar. Selama ini ya teman-teman, selama ini ya bisnis pring petuk ya, selama ini ya, ini untuk pembuktian selama ini belum ada, hanya digadang-gadang konon bahwa punya uang 1 miliar, 5 miliar, bahkan sampai 10 miliar dan seterusnya. Itu hanya untuk kebutuhan saja. Tapi untuk pembuktiannya selama ini belum belum ada. Saya dapat bambu unik pagoda itu aja susahnya, kalau nggak rezeki betul. Bambu unik pagoda itu juga sangat susah ya. Salah satu ruas-ruas pendek yang sangat luar biasa. Bambu pagoda itu simbol kekuatan loh. Ada energi-energi khusus. Ini aja saya dapat satu nih ya. Jenisnya bambu junjung derajat. User 1, 2, 3. Tapi kalau rezeki yang sudah dibakar pun terkadang bisa kita dapatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sepertinya bambu-bambu unik seperti ini banyak tersimpan misteri-misteri teman-teman. Kalau kita mau mengkuak sisi lain dari jenis yang ada di sekitar sini banyak teman-teman. Aduh, bukan saya nabrak, baru ngomong terus nabrak. Oke, kita akan lebih cepat lagi yuk. Saya mau potong kompas. Oh, mantap. Mantap itu Kang Mas. Cara cari tempat kalau ada bambu unik, caranya gimana? Lali dalan. Kalau untuk mencari bambu unik, kalau jenis di bambu ampel ya, kalau jenis di bambu ampel itu bambunya kecil-kecil. Bambunya itu kecil-kecil ya. Bambunya kecil-kecil. Nah, itu ciri-ciri banyak keunikan, pertumbuhan keunikan bambu ya. Biasanya ciri-cirinya itu kalau di bambu ampel. Kalau di bambu apus itu banyak, kalau di daerah Jawa Barat. Nah, di daerah Jawa Barat itu kalau banyaknya itu di bambu ini, bambu apus. Ya, banyaknya di bambu apus itu daunnya yang atas keriting ya. Jadi daunnya itu enggak lebar-lebar, daunnya yang kecil-kecil. Kalau itu banyak sekali memunculkan pring petuk. Jenisnya bambu petuk jalu, tinggal nyari yang istimewa ya, cari yang istimewa. Yang dimaksud dicari istimewa itu rantingnya itu yang sama besar, terus silang. Nah, itu istimewa ya, karena keunikan-keunikan bambu itu banyak sekali. Dari yang unik itu terkadang sudah dapat yang bagus, masih pengen nyari yang bagus, itu udah wajar karena memang bambu unik seperti itu ya teman-teman. Padahal kita sudah dapat pring petuk ya, pring petuk jalu kayak gitu, tapi masih nyari yang kepengen istimewa. Ada yang dapat istimewa pengen nyari yang istimewa, itu namanya manusiawi karena kita punya hawa nafsu. Jadi kalau kita selalu menginginkan atau selalu kita bergelut dengan nafsu-nafsu kita, nggak akan habis teman-teman. Maka lebih baik kita, caranya apa? Yaitu menikmati dengan rasa syukur. Itu adalah yang harus kita tanamkan agar sesuatu yang kita dapatkan mempunyai suatu nilai dan keilmuan yang nanti bisa kita dapatkan teman-teman. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini nih. Kalau di bambu ampel, tukang tanah, tukang urut. Terima kasih. Alhamdulillah, barokallah. Yuk teman-teman yang punya kodam keluarin kodamnya ya. Nah, ini kodam alam yang bijaksana nih. Bentuknya es teh. Jadi hati-hati dengan kodam-kodam liar ya teman-teman. Kodam-kodam liar itu kodam-kodam yang ada di alam seperti ini nih. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan di sini ya teman-teman. Nah, ini nih, ini ada bambu unik mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil tapi mantap nih. Nah, ini ciri-ciri bambu unik seperti ini nih. Kalau di ranting-ranting biasanya bekas tebangan. Nah, ini ciri-cirinya ini nih. Nah, kita tinggal cari aja. Biasanya ada selendang mukti, ada pati lele. Kita coba cari ya. Ini ciri-cirinya kalau di ranting. Kita coba cek. Saya cek di sini ya.
Kalau ada nanti saya potong. Ini biasanya buat bandul-bandul kalung kalau ada. Kita buat bandul-bandul kalung kalau yang ranting-ranting seperti ini kalau ada. Tapi ini kita belum temukan. Banyak ini pertumbuhan baru teman-teman nih. Tapi keunikannya sangat langka. Oke, kita geser, nggak ada nih. Nah, ini hasil kita baru dapat satu. Betul. Ya. Kita kalau sudah niatkan untuk embolang ya, kita niatkan aja embolang. Ya. Dan yang terpenting teman-teman, kita pembelajarannya di unik aja dulu ya. Kalau kita mau belajar tentang bambu unik, yang terbaik itu adalah pembelajaran di uniknya atau suatu pertumbuhannya. Jangan belajar tentang kodam-kodamnya atau tentang kekuatannya. Nanti dengan sendirinya teman-teman kalau belajar dengan pelan-pelan ya, belajar dengan yang sudah ahlinya, yang sudah paham dengan nama-nama pakem, terus apa filosofi atau kandungannya gitu ya. Nah itu boleh. Contoh kayak ini nih, namanya bambu junjung derajat, ya kan. Nah ini junjung derajat simbolik untuk kewibawaan ya. Tuah dan manfaatnya untuk apa kewibawaan itu kita kaji dari ros-ros yang selalu berdekatan. Nah simboliknya ini, jadi rasa-rasa ini akan selalu berdampingan. Nah ini akan meningkatkan suatu kewibawaan dengan cara apa? Dekatkan tali silaturahmi, selalu ingin berbuat baik. Nah ilmu-ilmu itu diterapkan ya. Nah nanti dengan sendirinya teman-teman akan mendapatkan energi khusus dari sebuah bambu ini nanti. Seperti itu. Terus adanya Yaumul Khotam itu bonus. Bonus teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Walaupun saya biasanya, wah ini bambu ada sesuatu yang menarik perhatian gitu ya. Tapi tetap saya kaji keunikannya yang utama. Karena kalau kita berbicara kodam repot teman-teman. Capek kita. Alhamdulillah. Kita dasari dulu dengan uniknya saja dulu teman-teman. Wah rumputnya tinggi banget. Jadi kita langsung ini nih, setiap rumpun bambu kita selusuri, setiap rumpun selusuri, dan harus hati-hati juga ya teman-teman. Dalam pembolangannya hati-hati, tetap waspada dengan hal-hal yang ada di depan kita. Belajarkan kalau bagus sambil bolang, sambil tirakat hati, tirakat dalam hati. Allah, 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 boleh seperti itu. Kang Uru, terima kasih. Kalau bambu kuning tapi warnanya hijau itu termasuk bambu apa, Kang? Oh, itu perbedaan jenisnya. Kalau bambu ada yang warna hijau itu namanya berbedaan ya. Itu namanya bambu albino.
suatu pertumbuhan yang berbeda. Warna ada yang kuning tapi sebelahnya hijau gitu kan. Nah itu salah satu bambu unik juga ya, tapi nantinya warnanya itu akan berubah teman-teman. Bambu yang warnanya tidak berubah itu ada di bambu wulung hitam ya, warna coraknya itu tidak akan hilang, itu ada di bambu wulung hitam. Terima kasih tukang urut. Itu di bambu wulung hitam, misalkan coraknya warna putih, ketika kering warna putihnya masih ya, tidak hilang. Tapi kalau bambu ampel hijau atau ampel kuning, ketika ada salah satu warna yang berbeda, itu warnanya akan hilang, pudar ya, seperti itu. Nah inilah salah satu yang harus dipahami tentang keunikan bambu, seperti itu. Saya bolang agak capek juga udah nih. Kita bolang yang lain lagi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini kita bolang nih sambil menyelusuri. Mungkin nanti kita nggak jauh lagi, kita mau balik karena waktunya udah jam berapa ini? Jam 4. Kita udah cukup jauh sekali teman-teman. Saya udah cukup jauh menyelusuri, jadi saya fokus di bambu ampel ya. Ini kan sebetulnya kalau sambil jalan kita masih banyak rumpun bambu nih. Saya lagi tertarik di bambu ampel, jenisnya bambu ini nih, ampel hijau. Karena saya sedang mencari keunikan jenisnya bambu petuk pamengkang jagat, yaitu jenis bambu satu yang tumbuh menjadi dua, menyatu lagi menjadi satu batang utama. Itu bambu yang menjadi bambu primadona. Nah ini yang kita mau cari ya, target kita. Ya mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Wah ini rumpun bambunya udah ditebangin semua teman-teman. Masya Allah, berarti betul. Wow habis teman-teman. Wow bambunya habis tuh, Masya Allah. Bambunya habis nih teman-teman. Banyak bambu yang ditebang. Karena ini ada proyek kalau nggak salah ini, dan saya tahu pemborongnya siapa. Karena ini ada proyek yang ada di daerah Wonosobo kalau nggak salah ya, membutuhkan ribuan bambu, terutama di bambu ampel. Ternyata sudah sampai sini ini orangnya. Wah mantap benar, habis. Jadi bambunya udah pada ditebang semua itu teman. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kang tukang urut. Nanti kita tancapkan, nanti kita naikkan. Yuk teman-teman, kita naikkan penonton kita biar nyampe 1000. Yuk kita naikkan menjadi 1000 nanti ya. Saya akan nyari sesuatu yang berbeda lagi. Kita naikkan 1000. Yuk hadir. Ayo kita nyari nggak cuma bambu yuk teman-teman, kita naikkan yuk penonton kita. Hadir, ayo kita naikkan penonton kita nyari keunikan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Yo hadir ayo. Mana nih bambunya nih, pusaka. Hadir. Wah. Nah lo, hadir tuh. Nah, ayo.
Ayo itu bambu petok bukan itu. Tuh bambu petok bukan itu. Nah kan. Iya. Belum jadi teman-teman, tuh gagal lagi tuh. Pikir saya itu bambu petok. Hadero. Mau ada tanda-tanda nih. Kita harus gas. Ayo loh, hadir. Ayo. Mana nih? Kita cari-cari pusaka-pusaka alam. Ada kita bawa. Kalau tersentuh kita wujudkan. Nanti kita wujudkan pusaka-pusaka teman-teman kalau ada. Kita nggak narik tapi kita mau wujudkan ya. Kalau ada. Ayo hadir. Jangan malu-malu lah. Kita naikkan dulu penonton kita teman-teman. Saya mau naikkan dulu penonton kita nih. Mana nih? Nih. Yo, hadir enggak nih? Pusaka-pusaka alam. Wujud. Kita wujudkan kalau ada teman-teman. Tersentuh. Kita wujudkan. Ayo. Suasananya mantap bener ini. Ayo. Wujud enggak nih? Ada, kita wujudkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bolanya agak cepat ini. Ada, kita wujudkan. Wujud. Kalau tersentuh kita wujudkan aja ya teman-teman ya. Kita nyarinya yang biar teman-teman merasakan suasana di alam ketika ada sesuatu benda-benda pusaka ataupun bambu-bambu unik yang bisa teman-teman pahami nih. Ini bambunya udah dihabis nih. Oke, hanya kalau udah habis kayak gini kita balik ini. Widih, teman benar-benar dihabiskan nih teman-teman. Ayo kita lanjutkan yuk. Kasino hadir. Werkudara wujud. Cimplung talas mlebune nyemplung matune teles. Legesut ser. Hadir. Cimplung talas mlebune nyemplung matune teles. Mana ini? Hup, berubah. Satria baja hitam. Deng deng. Berubah. Pring petuk. Mana ini? Gareng. Gareng hadir. Upin Ipin hadir. Wah. Satria baja hijau. Bukan hitam tapi satria baja hijau. Wah, ini ada pusaka nih teman-teman. Wujud. Nah, ini wujud dua. Sayang. Satu ini kena hantaman kayak kali. Jadi putus teman-teman nih. Pusakanya orang ketinggalan ini. Ini salah satu pusaka namanya sendal jepit. Kita tinggal, enggak kita bawa karena ini putus ya. Jadi enggak saya bawa teman-teman. Kita biarkan saja di sini. Sendal pedot solole. Enggak saya bawa teman-teman. Karena seperti itu bentuknya. Coba kalau satu pasang. Ayo. Mana lagi nih? San Paridi.
San Paridi. San Paridi. Nongol apa ya? Ayo, kita cari yang lain. Kalau nggak ada di sini kita nyemplung kali teman-teman. Karena ini jalannya ribet, susah, semuanya sudah dihantam oleh para petani. Wih, nah alhamdulillah nih kita dapat pusaka bulu perindu. Nah ini bulu perindu nih teman-teman. Di hutan ada bulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Ini baru pusaka ini. Wah, mantap. Dapat satu kita. Kang Sabar, ini daerah Rawabening, Cilacap. Nah, kita dapat nih. Dapat pusaka satu. Wih. Geblek. Geblek. Goyang teman-teman. Geblek. Wah, goyang. Aduh, ketahuan lah. Puntir-puntir kayak gini ya. Seharusnya kameranya kayak gini nih. Goyang nih teman-teman nih. Tapi sayang nih. Tadi saya kayak gini lupa. Mas, wulunya sopo gue nggak tahu ini. Makanya saya lagi ini bisa goyang-goyang nih teman-teman nih. Tapi sayang ini. Saya lupa. Harusnya kayak gini ya naruhnya ya, goyang-goyang. Wah, ayo kita naikkan penonton kita dulu teman-teman. Ini ada bulu perindu goyang-goyang. Namanya bulu hitam. Wah, siapa tahu ini nanti bisa mewujudkan pusaka yang lain. Ayo, ini bulunya goyang-goyang. Geblek. Goyang nyata ini teman-teman. Geblek. Wili. Wili nih. Wah, dedeng. Pucuk belak tuh munyur emprit kandil buntut kesok. Walah ngger. Jeleng. Bintang. Geblek. Nah, ini hasil bolang kita ya. Dapat satu, nggak tahu ini bulu apa, warna hitam. Kita bawa teman-teman. Oke, kita bawa ya. Kita simpan dulu lah. Namanya bolang. Apapun hasil unik yang ada di alam, kita dapat, kita bawa. Bolang kita dapat bulu. Saya simpan dulu teman-teman ya. Ada Kang, bambu yang muda untuk disayur ada ini banyak, tapi udah pada ditebangin juga. Di sini juga banyak para pencari itu ya. Kita simpan dulu. Nanti siapa tahu bisa buat bandul tasbih saya ya kayak gini. Oh iya siap. Oke, betul. Terima kasih Kang Teddy Setiawan. Oh iya. Syekh Jangkung. Saya Syekh Jangkung kan suka yang unik-unik juga ya. Berawal dari salah satu pembolang. Dia suka pembolang. Pembolang kelapa, tapi kalau Syekh Jangkung ya. Salah satu murid dari Sunan Kudus. Yang berawal dari namanya Saridin. Orangnya saya seperti saya teman-teman ya, lucu aneh gitu ya. Kalau dibilangin hai. Tapi ternyata beliau bisa menjadi wali-wali Allah ketika belajar dengan Kanjeng Sunan Kudus ya. Nah ini kisahnya saya ini. Wah, terima kasih Kang Eko Nugro. Kita lanjut ya. Nah ini keren ya. Saya minum dulu, capek saya. Siap Kang Sabar, saya minum dulu ya. Gini kan. Wah, siapa tahu ini nanti udah berawal dari ini kita dapat lagi. Namanya bolang teman-teman ya. Apapun yang saya suka saya bawa. Ini dari mana ini bulu? Coba kalau teman-teman coba carikan bulu warna hitam di sebelah pohon bambu nih. Sebelahnya kan pohon bambu tuh. Nah, kebetulan ini di bawah pohon bambu, jadi saya ambil. Ya,
Siapa tahu ini nanti ada salah satu penghuni-penghuni yang tidak terlihat ya, nanti kita cari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum enaknya ngerokok. Siapa tahu nanti pada sore hari ini, nanti yang nyimak kalau semakin banyak sedikit pun nanti saya berikan sesuatu untuk teman-teman ya. Ada kado spesial di hari ini untuk teman-teman. Jadi yang masih nyimak tetap ikutin terus ya. Nanti ada kado spesial. Nanti biar teman-teman yang punya usaha, rezeki, jabatan ataupun karir, nanti kita akan tingkatkan. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan ridhonya Allah ya teman-teman ya. Ini Muhammad Raska, ini saya dapat bulu hitam, namanya bulu perindu. bulu perindu. Ya, nanti kita mencari energi-energi alam teman-teman. Jadi energi-energi alam ini sangat dahsyat dan kemampuan serta kekuatannya sangat susah untuk diprediksi. Maka kita mudah-mudahan dapat ridhonya Allah untuk teman-teman semua ya. Kita cari hari ini, kita cari teman-teman. Jadi kita mencari sambil kita bolang, sambil mencari pelajaran baru ya. Ngaji itu adalah apa? Memuji. Memuji siapa? Memuji kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah teman-teman ya. Yuk kita jalan lagi. Wah ganteng. Dasarnya ganteng kayaknya ya. Saya izin rokok dulu ya. Kang Salon, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan perlu teman-teman ya. Ini ketika bolang, kebanyakan teman-teman ketika mencari keunikan atau mencari bambu unik, pasti yang ditanyakan itu kodam ya. Nah, sebetulnya kalau kodam itu menurut kita adalah bonus dan perlu diwaspadai juga teman-teman. Kodam-kodam liar ini adalah sangat berbahaya bagi manusia, sangat berbahaya. Kenapa? Kodam-kodam liar ini sangat susah dikendalikan, ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja teman-teman yang akan bisa mengendalikan kodam-kodam yang ada di kodam-kodam liar ini. Karena kodam-kodam liar ini sangat menyesatkan bagi manusia. Yang muslim aja masih jahil dengan kita. Yang muslim aja jahil dengan kita. Karena saya punya pengalaman ketika saya belajar. Saya tidur di salah satu masjid ya. Dan saya itu dibawa di luar teman-teman. Dikeluarkan. Masih untung saya hanya di teras ya. Untung aja saya masih di teras. Sehingga apa? Ketika saya di teras, saya tidak kehujanan. Tapi kalau teman-teman saya ada yang di kamar mandi, ya, ada yang di WC, bayangkan itu di masjid, ya. Sesuatu apa? Ya, kodam-kodam atau golongan bangsa jin yang beragama muslim itu masih usil, apalagi kodam-kodam liar seperti ini, teman-teman, ya. Maka batin kita harus waspada, hati-hati, ya. Dan harus punya pemahaman dan pengertian tentang ilmu-ilmu itu. Jadi jangan bangga kalau kita banyak kodam. Kodam itu sebetulnya kalau kita tidak bisa memahami tentang keilmuan-keilmuan yang kita mengerti. Banyak manusia tersesat. Hilangnya ketauhidan. Wah, bambu saya ternyata saya pegang bisa panas. Atau bisa yang lain-lain. Atau seolah-olah membawa kerejekian banyak sekali. Nah, ketauhidan ini harus hati-hati teman. Harus betul-betul ditanamkan. Sesungguhnya siapa sih yang memberikan kerejekian itu? Ya, adanya bonus-bonus ataupun hal-hal yang lain itu bonus ya dari kita. Maka hati-hati sekali ya teman-teman. Karena banyak yang WA, Kang kodamnya apa, Kang manfaatnya apa. Nah kalau manfaat itu boleh tanya manfaat. Manfaat itu banyak. Ya manfaat itu banyak. Tergantung tinggal pengolahan teman-teman ya. Kalau manfaat buat saya ini untuk meningkatkan suatu kewibawaan. Ini bambu ini junjung derajat. Cara dan manfaatnya nanti ada. Nanti tinggal pengolahan saja teman-teman diolah. Nanti dengan energi-energi alam ini bisa didapatkan. Kaget saya. Ada biawak lari. Geblek. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah itu teman-teman.
Kang Giman, bambu junjung derajat Kang Mas. Ya. Ini jenis bambu junjung derajat. Nah, di sini ada ruasnya buta nih, yang bawah tidak ada mata ranting. 2 ruas. Ya, kalau yang atasnya baru ada tumbuh mata ranting nih. Nah, buta ini simbol salah satu manfaat yang bisa kita terapkan itu adalah peredam. Karena apa? Dengan kebutaan itu bisa meredam, ya. Salah satu kekuatan yang sangat dahsyat yaitu meredam. Kekuatan sesungguhnya itu bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya. Jadi jangan sekali-sekali ya kita membodohi orang-orang buta, karena hatinya ini dia yang akan berbicara. Dia akan memahami dengan rasa yang sangat luar biasa. Mahar 300.000 saya kasih buat bolang besok pagi. Betul sekali Kang Giman. Nah itu. Wih, langsung deal pada saya. 300.000 saya. Siap-siap. Nanti saya ini jadi tongkat nih Kang Mas. Tongkat panjang tuh. Tuh saya jadikan tongkat. Ya mudah-mudahan dengan tongkat tekan agar tujuan dan keinginan teman-teman itu cepat sampai. Tekan. Kalau wong Jawa ngomong tekan, kalau bahasa Indonesia tongkat. Karena bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu bisa diterapkan di suatu tempat dengan bahasa yang tepat dan benar. Itu kalau bahasa Jawa. Contoh nih. Contoh. Ya kalau di bahasa Indonesia kan pasti lucu. Contoh kayak gini. Siap Kang Arca. Contoh gini nih, bambu rogo sukmo. Coba kalau di bahasa Indonesia kan, bambu pelepas nyawa. Kan ngeri, ya kan. Nah, bambu rogo sukmo, ya bambu pelepas nyawa. Wah bahaya. Namanya bambu junjung derajat. Bambu meningkatkan kewibawaan, menjunjung kewibawaan, serta pangkat dan derajat. Kan repot ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, siap Kang Arca. Nanti tinggal DM, nanti WA. Nanti langsung tak kirim. Kalau mau nanti langsung WA ya, masuk keluar dulu nanti langsung WA, nanti tak kirim. Ini ada apa lagi ini? Saya nggak bisa SS, kayak gimana caranya SS, apa sih SS? ST ya? Oke lah, saya percaya kok dengan kebaikan Kang Mas Arca ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, hasil bolang saya. Siap. Tuh. Ini salah satu bambu junjung derajat. Kita nyemplung kali ah. Bismillah. Siapa tahu nanti kita dapat lagi ya. Alhamdulillah dapat rezeki teman-teman dari hasil bolang saya nih. Sudah ada yang beliau suka. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk Kang Masku ya. Ini hanya sebatas bambu unik yang panjenengan bisa manfaatkan nantinya. Nih. Jenisnya. Panjang buat tongkat. Mas Alex, siap toh ganjel toh. Ini tempatnya rungkut amat teman-teman. Alhamdulillah.
rokok saya mati. Galatama, galantang jiwa. Siap Kang saudaraku, galatang jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokok saya mati. Ada yang minta ngejus juga ini. Bentar ya teman-teman. Rokok saya mati. TikTok susah sih ya, kalau rokok saya kena langsung ada peringatan. Jadi yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Enggak, ini nih kebetulan ini kalinya lagi enggak ada airnya tuh. Kita lanjut ya teman-teman, kita naik ke atas yuk. Ada yang menarik perhatian saya kok teman-teman. Nih di salah satu sana, di sana ya, ada yang menarik perhatian saya. Kita cek dulu yuk teman-teman yuk, sambil bawa bambunya. Bismillah. Aduh, kamera saya kok lompat sendiri nih. Buset, Masya Allah. Nih teman-teman, nih wilayahnya nih tuh. Nah itu yang ada melengkung itu ya. Nah itu ada perhatian di air sih ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nyamber. Nyamper saya bandem nih. Ya, saya pakai media ini teman-teman. Saya hanya cuma tengok-tengok aja. Dikirain mau ngambil-ngambil pusaka. Nih, saya ngasih pelajaran ke dia, tapi ucap salam saya nih. Ucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalahum tariqan fil bahri latku fadarokun walatasya innani ma'akumah ismawaro li ila fi quraisin ila fihim rihlata sita iwa so'eb. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mereka tertarik dengan kita kasih ucup salam ya teman-teman. Bukan kita mau menantang atau mencari sesuatu lain, tidak. Tapi biar mereka tahu kalau saya ini pembolang. Nih saya zoom nih. Sebentar dulu, tangan saya basah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Oke, kita biarkan saja. Enggak lah, enggak saya ambil Kang. Yuk kita lanjut yuk, biarkan. Aduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kita nyari bambu ya teman-teman. Capek kita kalau nanti. Yang penting kita udah kasih ucup salam, nanti dia paham. Saya pembolang, dikira aja mau narik-narik benda-benda pusaka. Ayo hadir yuk. Mana ini pusaka-pusaka alam. Pohon ini pohon apa namanya ya? Ini. Yo hadir yo. Oleh-oleh yo, cari oleh-oleh lagi yo. Hadir. Wujud bambu petuk seperti apa kalau di alam kayak gini. Bismillah. Hati-hati ya teman-teman dengan kodam-kodam liar ya yang ada di wilayah-wilayah seperti ini. Mana ini? Wujud bambu ya, wujud. Serem banget tempatnya. Bismillah. Nggak ada teman-teman. Kalau ada terlihat. Wah, itu burungnya teman-teman, kaget saya. Terbang dia. Burung apaan ya? Berarti ini bulunya ini tadi nih. Di atas sana tuh. Wah, jangan-jangan lagi bersarang. Terbang. Berarti ini nih. Oh, burung bubut. Berarti ini bulu burung bubut teman-teman yang ada di kepala saya ini. Kang, batu kayak kepala ular. Oh, udah nggak ada saya. Batu sisik ularnya udah nggak di saya lagi. Mana teman-teman? Coba sambil bantu.
ternyata nggak jadi, atasnya juga nggak jadi. Oke, yuk kita keluar. Aduh, repot, kita nabrak jadi susah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya masih bawa tongkat ini. Alhamdulillah. Tadi tahu lewat sini juga bisa ya. Lompat dulu, kita selusuri yang ini dulu. Yo hadir yo. Sampai kentut-kentut saya. Nggak terlalu capek. Ada nggak di atas? Bambunya udah ditebangin semua. Saya mau ke sana tapi iya ini Kang Teddy. Tapi saya masih semangat ini. Siapa tahu nanti ada yang lainnya yang bisa kita dapatkan sampai sore nanti. Kita tetap semangat ya teman-teman ya. Jangan kendor. Nanti dapat hasil apa nanti. Kalau teman-teman pengen simak boleh nanti ya, reviewnya ada di channel YouTube saya kok. Saya selalu re-upload tentang kegiatan bolang saya di channel YouTube saya. Jadi penyebutan nama teman-teman semuanya nanti akan terlihat di channel YouTube saya di Arianto Petuk. Silakan teman-teman boleh kok ikuti ya juga. Siapa tahu nanti dengan teman-teman mengikuti channel YouTube saya juga nanti ada nilai-nilai lebih yang bisa teman-teman dapatkan atau pembelajaran-pembelajaran bersama ya. Karena ini saya bolangnya ya seperti ini. Bolangnya di alam liar. Jarang kita bertemu dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya udah pada ditebangin. Mau habis semangat. Kang Dempul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dempul. Kita baru dapat satu nih Kang Dempul nih. Bambu unik junjung derajat istimewa ini. Wow. Mantap. Sangat disayangkan ini. Bambunya udah pada ditebangin. Tuh. Habis. Tapi kalau masih ada rezeki ya siapa tahu ini masih ada yang dipotong tapi bambu unik tidak dibawa, hanya dipotong aja. Siap. Siap Kang Dempul. Mudah-mudahan nanti ya
ada benda-benda atau pusaka-pusaka alam ataupun nanti jenis-jenis yang lain, Kang Mas. Kita masih selusuri wilayah ini nih. Udah gelap ini, jam berapa sih ya? Jam 5, kita harus agak cepatan sedikit. Gelap banget rumpun bambunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bolang sendiri ini teman-teman saya. Kita bolangnya langsung dengan olah kepekaan rasa ya teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu yang unik, mudah-mudahan bisa kita rasakan dengan cepat. Ada ketertarikan. Jadi tidak harus mesti masuk. Oke, yuk kita cari jalan yang sini. Bismillah. Alhamdulillah ada keunikan yang bisa lah. Jenis bambunya juga udah serem banget ini warnanya. Wih. Ayo hadir-hadir ayo. Mana ini? Cepat teman-teman. Kelihatan masuk angin. Kang Arya. Kang Arya, Kang Arya. Ada nggak nih? Widih, serem banget. Wow, mantap. Saya bolanya agak sedikit cepat ini teman-teman. Jadi hanya yang terlihat secara penglihatan cepat saja. Jadi biar nggak capek karena waktunya udah sore. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ayo, semakin sore semakin menarik, semakin sore semakin tertarik. Hadir, wujud yo. Saya baru dapat satu. Apa saya harus turun ke bawah ya?
Waduh, nggak ada. Jalannya nggak jadi teman-teman. Mbek meong banget. Jalannya. Nggak ah. Udah sore takut ularnya. Widih. Kaget saya. Widih. Pusaka apa nih teman-teman nih? Mantap bener ini buat bikin tongkat ini. Nih. Akar memang bukan ya? Bukan. Bagus banget ini buat tongkat. Dipegang kayak gini. Wih, ini pusaka kah? Bukan. Kayu apaan ini ya? Bagus banget nih. Kayak eyang semar kepalanya. Enggak saya bawa. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, anginnya mulai pada datang nih. Tongkatnya mak lampur. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini bambu satu pun nggak ada yang nongol yang unik. Takut apa gimana sih? Atau memang nggak ada ya pertumbuhannya? Bukannya takut, nggak ada pertumbuhannya. Aduh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pohon apa ini sakit bener? Nyangkut di kaki. Masya Allah. Pohonnya berduri teman-teman. Astagfirullah. Aduh, sakit banget. Hati-hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wah, lagi kan nyangkut lagi. Ini di hutan ini teman-teman. Mbeknya siapa itu ya, bunyi terus mbak mbek. Tidak ke rumah bunyi mbak mbek. Kepala saya pusing, ada apa ya? Puyang yang. Idih, ada tempuran. Puyang bener pala. Tempuran kali ini teman-teman. Gelap banget. Kita coba cek lah. Kalinya sampai hitam kayak gini. Yang ini Kang, ini tadi udah diambil sama saudara kita. Siapa tadi lupa saya namanya.
buat ongkos bolang lagi, katanya buat besok saya bolang lagi. Ini udah dimahar oleh beliau 300.000. Lokasinya mantap banget nih teman-teman. Tempuran ini. Kepala saya agak nyut-nyutan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai banget. Minum dulu saya. Suasananya makin mencekam teman-teman. Kan udah sore ini. Capek benar. Oh ya, Kang Arca. Bulunya masih enggak ini? Masih. Mau minum dulu. Capek. Kepala saya nyut-nyutan nih. Makin sore energinya makin luar biasa ini. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Mana ya motor saya ya? Makin sore nih. Mudah-mudahan nanti. Kepala saya pusing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing belum makan. Saya kalau belum makan malah makin hebat teman-teman. Kalau nggak makan seharian malah makin hebat. Tapi ini pusing karena nggak tahu nih. Kecapean mungkin. Tuh kan, ngeblur. Maju, cek kota. Astagfirullahaladzim. Duh, saya bawa bambu sih agak susah ya. Kita coba cek yuk. Turun ke bawah teman-teman. Penasaran saya ini. Bismillah. Widih. Pertempuran kali ini. Ya kan? Iya kah? Saya paham. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak banget energi negatif lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma alqaqala ala Musa majidum bihisir innallaha sayyidu innallaha ala yuslihul amalal muhsidin wa yuhiqqul wahul haqqo bi kalimatihi walau karihal muslimin. Stop. Pantesan pusing nih saya, kepalanya munyal-munyal. Saya sampai mundur satu langkah tadi teman-teman, bukannya maju malah mundur satu langkah. Pasang kuda-kuda. Benar-benar ini teman-teman, bukan sembarangan, ini lokasi benar.
ada sesuatu apa ya yang dijagain ya. Tapi ada dua loh, ada dua posisi nih. Ada sesuatu yang saya gali nih. Sayang waktunya udah sore banget. Bismillah. Bismillah. Mundur saya, kaget saya ini. Geblek. Penasaran saya. Tempuran kecil tapi mantap bener ya. Kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Buat rebutan ini. Buat rebutan nih teman-teman. Bismillah. Widih, anginnya pada datang. Wujud. Ada suara menjerit teman-teman, dengar nggak? Minta tolong, minta tolong. Suara menjerit minta tolong, dengar nggak? Siapa ya? Dengar nggak teman-teman? Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Woi. Saya biar nggak tegang teman-teman. Sebetulnya saya tegang ini. Cuma saya buat agar suasananya pecah. Assalamualaikum. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Somat sumut kasumutan. Ini teman-teman, subhanallah. Kaget saya. Allahumma sholli. Nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Aduh, kita ambil air dulu nih. Aduh, bawah. Saya nggak tahu kalau Tosan Aji namanya apa, saya nggak tahu. Allah. Geblek nyamber. Allah. La ilaha illallah.
talinya sampai lepas saya. Ah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Mau direbut lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bisa mengambil air wudhu. Bendanya masih di sana. Saya biarkan. Gerisnya masih di sana. Saya biarkan. Nggak mau diambil lagi saya. Badan saya capek pak pegel banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Keluar yuk teman-teman yuk. Ini bulu. Wah. Astagfirullahaladzim. Banyak banget teman-teman. Kamera saya sampai ngedrop ini ya. Wah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bantu teman-teman. Ini bukan main-main teman-teman. Mau masuk lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ada yang jatuh lagi tuh. Ada yang jatuh lagi kena pancaran saya kayak. Alhamdulillah terang sudah. Edan ini keris. Geblek. Punya siapa ya? Mau masuk lagi teman-teman. Ya Allah, terima kasih ya teman-teman sudah bantu ya.
Kita cepat keluar ya teman-teman sebelum maghrib. Keris ini masih di depan saya nih, saya biarkan. Bambunya sampai ikut kepental karena kepegangan saya buat mentung tadi ini saya mas. Ini saya netralan dulu ini. Nih teman-teman, ada yang paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qolamun mirobirohim. Wa amtajul yaumal ayyuhal mujrimun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Geblek. Keris wujud sendiri malah saya yang mau dihantam. Saya nggak tahu kalau tosan haji namanya apa teman-teman, jujur. Saya ambil air dulu ya. Pakai inilah, pakai daun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamal qapola ala musamma jidul sirina wa sayyidul inallah ala yusyihul amalah. Allah. Saya nggak bawa ini ya. Nggak bawa apa, cari kain, ada kain kan? Saya ambil daun pisang dulu teman-teman, bentar. Saya ambil daun pisang di sana tuh, sambil tungguin ya teman-teman kerisnya ya. Saya mau ambil daun pisang. Dapat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Geblek, mau masuk tadi dia. Mana saya mau masuk ke dalam badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini saya bolang dapat tosan haji seperti ini. Nih. Saya mau simpan dalam daun pisang. Terus saya bungkus. Nggak tahu itu saya namanya apa. Saya harus keluar dari lokasi teman-teman, waktu udah sore. Bungkus sembarangan aja udah. Bismillah. Namanya apa teman-teman ini ya? Nih. Saya jujur saya nggak paham ya. Kalau jenis tosan haji namanya lagi, apalagi namanya. Suka hati teman-teman.
mobil harus keluar dari sini ya teman-teman ya. Karena ini saya bawa pakai kayak gini teman-teman. Bulunya saya masukin sini nih, jadiin satu. Maaf ya teman-teman, saya kalau tosan haji saya tidak tahu pakem. Homyang jimbe juga kayak apa, Karno tanding juga seperti apa. Saya sendiri kalau jenis itu kita keluar dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Angin datang nih teman-teman. Saya mual. Alhamdulillah. Kita keluar teman-teman yuk. Lokasinya ini beda teman-teman. Saya takutnya kesasar doang ini. Saya udah nggak fokus. Mau masuk tadi. Kenapa saya pegah? Ini resiko bolang kayak gini teman-teman. Jadi resiko bolang memang kalau berbenturan dengan energi-energi yang negatif cukup besar, itu seperti itu resikonya. Jadi harus hati-hati teman-teman. Makanya terkadang kenapa ada pusaka yang terkadang saya bawa dan tidak, dikarenakan terkadang mereka mengiming-imingi sebuah kekuatan. Itu yang paling saya nggak suka, karena mereka mau mengendalikan sesuatu apa yang ada pada diri kita. Terkadang hal-hal itu malah justru menyesatkan. Maka harus hati-hati. Kodam-kodam liar ini sangat berbahaya teman-teman sesungguhnya kalau kita tidak waspada. Cuma dapat 2 ini, dapat 3, 1 sama bulu. Maaf ya teman-teman, mungkin saya sudahi dulu ya, karena saya harus mencari titik fokus ketenangan. Kepala saya pusing banget, mau pingsan rasanya. Ngeliang. Ini bukan dibuat-buat teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, mohon maaf, saya sudahi dulu.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon doanya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Terima kasih ya. Mohon doa restunya teman-teman. Saya sudahi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Barokallah. Ya Allah. Kamera saya udah gak karu-karuan nih. Malah nyerang kamera lagi. Terima kasih teman-teman. Saya sudahi dulu ya. Terima kasih. Mohon izin dulu. Oh maaf teman-teman. Takut ada sesuatu yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf karena TikTok ini sangat rawan. Terima kasih. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Senantiasa dalam lindungan Allah. Mohon ridhonya teman-teman ya. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan saya tetap sehat selalu. Karena posisi saya masih ada di alam. Bila mana ada sesuatu hal, kejadian-kejadian yang kurang berkenan, saya mohon maaf teman-teman. Ini di luar pembolangan saya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Astagfirullahaladzim.